Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Cakdul Video. Nah, pada video kali ini saya akan sharing upgrade MTB saya. Nah, di sepeda ini saya akan melakukan upgrade, teman-teman. Jadi saya akan mengganti fork depannya dengan menggunakan fork rigid, ya tipe-tipe ala sepeda hybrid seperti itulah. Sebetulnya pada sepeda ini tuh tidak betul-betul standar. Di video yang sudah pernah saya upload, saya melakukan beberapa ubahan, antara lain saddle, ini lumayan bagus, saya suka. Kemudian shifter kanan kiri, hand grip. Kemudian di group setnya sprocket saya menggunakan 9 speed, RD, FD juga saya ganti. Nah, sekarang saya akan melakukan upgrade untuk fork depannya. Nah, di sini saya sudah membeli fork rigid merek Moso. Untuk serinya sendiri ini saya beli yang seri M6 dengan bahan alloy. Ini beratnya cukup ringan, sekitar 800 gram saja dibandingkan fork aslinya yang mencapai 1,8 kilo ya. Nah, cuman ini nanti tidak saya pasang sendiri. Saya akan pasang di bengkel, soalnya ini as forknya ini kan harus dipotong menyesuaikan dengan ergonomi tubuh saya, dan saya nggak punya alat untuk memotong plat besinya ini ya, untuk plat ini ya. Jadi sekalian saya pasang di bengkel saja. Nah, kira-kira ya seperti ini setelah terpasang ya. Ini kemarin saya pasang di bengkel, soalnya untuk memotong asnya saya nggak punya alatnya.
Kalau untuk pemasangannya tidak lama, sekitar setengah jam, karena cukup mudah, tinggal melepas stem ini, kemudian shock yang lama ditarik dari bawah, kemudian diganti yang baru. Nah, ini untuk spacernya saya cuman pakai satu dari yang kemarin 4, cuman saya satu sisakan di atas supaya kalau sewaktu-waktu mau menaikkan masih ada satu step, tinggal pindah ini ke bawah aja. Kemudian untuk fognya sendiri, ini detailnya saya suka ya, pengerjaannya bagus, warna hitam glove dengan hitam doff, sama stiker Moso ini hitam glossy. Kemudian untuk bobotnya sendiri gimana? Secara keseluruhan bobotnya ini berkurang 1 kilo ya. Ini kalau diangkat seperti ini lebih ringan dari sebelumnya, karena kemarin saya sempat menimbang untuk fognya bawaan, saya bandingkan sama yang Moso ini. Saya timbang di posisi terlepas dari sepeda, cuman memang nggak saya videokan karena di bengkel kemarin cukup ramai, saya nggak enak kalau buat video. Itu untuk fog standarnya beratnya 1,8 kilo, sedangkan yang ini saya timbang cuman 800-an kilo, jadi ada pengurangan bobot sebesar 1 kilo. Dan bobot berkurang 1 kilo untuk ukuran sepeda itu cukup besar ya. Kalau kalian nonton ini YouTube di Goeser yang Pro, itu yang sepedanya harganya mahal, untuk mengurangi bobot 300 gram 400 gram saja mereka bisa keluar uang belasan juta. Memang basicnya mereka sepedanya udah mahal sih ya. Ini saya cukup mengganti fog rigid sudah bisa mengurangi bobot 1 kilo. Tentu ini saya ngomong dalam konteks budget yang pas-pasan seperti saya ini ya. Kalau kalian misalnya budgetnya unlimited ya, tinggal beli aja sepeda yang karbon gitu udah selesai. Tapi buat kalian yang budgetnya terbatas, pas-pasan seperti saya, sudah punya sepeda MTB tapi jarang dipakai buat off-road, seringnya dipakai di jalanan on-road saja, daripada beli sepeda baru, saya kira penggantian fog rigid ini bisa jadi alternatif. Oke, terus bagaimana dengan impresinya di jalan ketika dipakai? Oke, langsung saja kita coba. Kemudian bagaimana impresinya ketika dipakai jalan? Nah, ini kalau dari kayuhan ya, ketika dibandingkan dengan sebelumnya ini terasa lebih ringan. Kalau sebelumnya itu sepeda di kayu itu terasa ganduli ya. Ganduli itu apa ya? Gondelin gitu. Jadi teleskopiknya, karena kan ada dia suspension, jadi agak berat. Kalau di kayu terasa ganduli. Nah, begitu diganti dengan fog rigid seperti ini yang saya rasakan, roda itu berputar terasa gelinding begitu aja ya, terasa ringan. Di kayu pun terasa ringan. Ya, bahkan kaki saya yang masih amatir saja ini mudah sekali untuk tembus di 30-35 dari tadi ya. Dan ini belum saya push habis. Kalau saya polin mungkin bisa dekat-dekat ke 40 juga. Lalu apakah ada kekurangannya? Ya, tentu saja ada, karena ini fog rigid ketika melewati jalan yang bergelombang atau jalan jelek seperti itu ya, itu getarannya itu terasa sampai ubun-ubun. Tapi kalau jalannya masih aspal seperti ini masih oke lah, masih oke lah. Dan ini bisa menjadi alternatif buat teman-teman yang sudah memiliki sepeda dengan tipe MTB tapi jarang dipakai buat off-road, seringnya on-road seperti saya ini.
maka pilihan mengganti fork rigid itu menurut saya sangat tepat ya. Daripada harus membeli sepeda baru. Oke, mungkin itu dulu teman-teman video kali ini. Silahkan subscribe bagi yang belum. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.